Kamu tidak akan percaya, Bias, katanya, melonggarkan dasi yang terlalu ketat. Project Mega Mall yang baru itu. Aku jadi manajer proyeknya. Gila, ini artinya level kita naik. Saya, Bias Pramesti Wibowo, di mata dunia, hanyalah seorang desainer interior, lepas yang tinggal di rumah kontrakan kecil 2 kamar tidur di selatan Jakarta. Saya berdiri di ambang dapur, mematikan kompor setelah selesai membuat sup ayam kesukaannya. Di mata saya, Reno Baskara yang baru saja mendapatkan promosi jabatan di Wibowo Holdings, tampak seperti kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompong, lupa bahwa ia baru saja keluar dari lumpur. 6 bulan lalu, Reno masih memeluk saya di karpet, lusuh ini, bersumpah bahwa yang terpenting adalah cinta kami. 6 bulan setelahnya, ia mulai menyebut rumah ini aset sewa yang menyedihkan. Ironis. Ia tidak tahu bahwa tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya, kantor mewah yang ia puja, mobil dinas yang ia kendarai, bahkan apartemen elit yang ia impikan, adalah milik keluarga saya, atau, lebih tepatnya, aset perusahaan yang ayah saya, Bima Wibowo, akuisisi 100% setahun lalu. Saya menikah dengan Reno tanpa membawa embel-embel Wibowo. Saya ingin dicintai tanpa bobot nama, tanpa gravitasi kekayaan. Saya ingin dihormati karena diri saya. Dalam hening saya, ini adalah sebuah eksperimen sosial yang gagal total. Selamat, Mas, kata saya tulus, menyodorkan semangkuk sup. Kamu pantas mendapatkannya. Reno hanya membalas senyum saya dengan cepat, matanya kembali ke layar ponsel. Aku akan telat pulang beberapa hari ke depan. Banyak meeting BOD mendadak. Kamu tahulah, tanggung jawab manajer proyek. Meeting BOD. Saya hampir tertawa. Reno bahkan tidak diizinkan masuk ke lantai 5. Ruang dewa direksi ada di lantai 17. Saya memilih diam, namun pengamatan saya tidak pernah berhenti. Sejak ia menjabat, Reno mulai berubah total. Ia membeli jam tangan mahal yang katanya hadiah dari klien, dompet kulit baru yang ia sembunyikan dalam tas kerjanya, dan yang paling mencolok, aroma parfum yang bukan milik saya. Parfum itu kuat, dominan, dan mahal. Aroma yang akan dipuja oleh wanita bernama Siska Dwiastuti. Saya pertama kali mengenal Siska saat tanpa sengaja membaca notifikasi pesan di ponsel Reno. Siska, rekan kerjanya yang ambisius dan memiliki profil sosialita yang gemerlap. Ia adalah antitesis dari diri saya yang memilih hidup dalam bayangan. Siska memuja ego Reno. Ia memberinya validasi bahwa Reno layak mendapatkan hidup yang lebih tinggi, lebih mewah. Saya tidak membuat adegan. Saya tidak menangis. Rasa sakit itu ada membakar di dada saya, tetapi saya mengubahnya menjadi fokus. Saya tidak akan menghadapi mereka sebagai istri yang emosional. Saya akan menghadapi mereka sebagai seorang strategis. Malam itu, setelah Reno tertidur lelap, saya duduk di depan laptop tua saya. Saya tidak membuka desain interior. Saya membuka dashboard rahasia. Dengan akses penuh dari ayah, saya mengaktifkan audit internal tahap 0. Langkah pertama, jejak digital. Saya mengamati pergerakan petty cash project yang dikelola Reno. Dalam 1 bulan, ada lonjakan pengeluaran untuk perjalanan dinas mendadak, keluar kota, terutama akomodasi hotel bintang 5 dan tagihan makan malam. Pengeluaran ini tidak terdaftar dalam laporan keuangan resmi. Saya membandingkan tanggal tagihan itu dengan unggahan media sosial Siska. Dan benar saja, di bawah filter yang berlebihan ada foto sunset di Bali, dengan caption tentang liburan kerja mendadak. Di salah satu sudut, samar-samar terlihat kemeja yang sama persis dengan yang dipakai Reno minggu lalu. Kau tidak hanya mengkhianati pernikahan kita, Reno. Bisik saya pelan, mematikan layar laptop. Kau juga mengkhianati kepercayaan profesional dan uang yang bahkan bukan milikmu. Keputusan telah dibuat. Fase pengamatan selesai. Saya tidak hanya akan mengungkap perselingkuhan, saya akan membongkar pengkhianatan korporat. Dan saya akan melakukannya di markas besar saya sendiri. Tantangan bagi saya bukanlah menghadapi Siska atau Reno. Tantangan terbesar saya adalah menahan diri untuk tidak memamerkan kekuatan yang saya miliki. Tapi, hari itu akan tiba. Hari ketika Bias Pramesti Wibowo melepaskan penyamarannya.
Reno mulai meninggalkan tas kerjanya di kantor. Itu adalah detail kecil, sebuah upaya yang canggung untuk menyembunyikan ponsel rahasia atau nota tagihan yang ia tahu akan saya temukan. Tapi saya tidak perlu menggali terlalu dalam di rumah. Seluruh bukti, kini, mengalir langsung ke server saya. Hubungan kami berubah menjadi serangkaian sandiwara. Di pagi hari, ia akan mencium kening saya, ciuman yang terasa hampa, seperti formalitas yang harus diselesaikan. Di malam hari, ia akan pulang larut, mengeluh tentang beban kerja manajer proyek yang tak manusiawi. Aku harus bertemu dengan vendor dari Singapura, Bias, katanya suatu malam, sambil mengenakan kemeja yang baru dibelinya. Warna dan model persis seperti yang sering dipakai oleh CEO di majalah. Ini adalah proyek besar. Kamu tahu, ini demi masa depan kita. Masa depan kita. Kata-kata itu terasa begitu ironis, mengingat masa depan yang ia kejar sudah menjadi milik saya sejak lahir. Saya sudah tahu bahwa pertemuan vendor di malam hari itu sebenarnya adalah makan malam mewah dengan Siska Dwi Astuti di restoran yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berkantong tebal. Saya tahu karena, di saat yang sama, tim audit internal saya menemukan adanya klaim biaya hiburan klien yang fiktif pada tanggal tersebut. Hati-hati di jalan, Mas, balas saya, menyembunyikan laptop di bawah selimut. Malam itu, saya tidak lagi mencari bukti perselingkuhan. Itu sudah jelas. Saya mencari bukti penggelapan. Pada titik ini, misteri terbesar dalam pandangan Reno bukanlah identitas saya, melainkan ketenangan saya. Kenapa kamu tidak pernah marah, Bias? Tanyanya suatu pagi, suaranya dipenuhi rasa bersalah bercampur frustrasi. Ia mungkin berharap saya akan membuat adegan, menangis, atau mengancam, memberinya alasan untuk meninggalkan saya tanpa merasa menjadi pria jahat. Untuk apa aku marah? Tanya saya lembut, menyajikan teh hangat. Kamu sedang sibuk dengan karirmu, aku sibuk dengan pesanan desainku. Senyum tipisnya meyakinkan saya bahwa ia menganggap ketenangan saya sebagai kelemahan, bahkan kepasrahan. Ia mengira saya adalah istri kampung, yang terlalu naif untuk memahami intrik korporat dan godaan kota besar. Ia tidak tahu bahwa ketenangan saya adalah puncak dari perhitungan yang dingin. Saya menemukan bukti yang mengikat mereka berdua. Dana proyek yang disalahgunakan untuk liburan ke Bali. Laporan detail dari Kepala Audit, Pak Sanjaya, menunjukkan bahwa Reno, dengan bantuan Siska sebagai manajer administrasi, telah memalsukan faktur kwitansi untuk pengadaan material. Selisih dana tersebut, sekitar 100 juta rupiah, dialihkan untuk membiayai penerbangan, hotel bintang 5, dan penyewaan mobil mewah selama 4 hari. Siska si ambisius, terlalu bangga untuk tidak memamerkannya. Saya membuka Instagram Siska. Meskipun ia telah menyetel akunnya menjadi privat, tim IT saya sudah memiliki akses penuh. Di sana, Siska mengunggah kolase foto dengan caption tentang merayakan kesuksesan bersama di sebuah villa pribadi. Tidak ada foto wajah Reno, tetapi ada refleksi Reno di kacamata hitam Siska dan jam tangan hadiah dari klien itu melingkar di pergelangannya saat ia memegang gelas koktail. Pengkhianatan Reno bukan lagi hanya melibatkan hati saya. Kini ia melibatkan integritas keluarga saya dan perusahaan yang dipercayakan kepada saya. Ini sudah melewati batas. Saya menghubungi ayah, Bima Wibowo, yang sedang berada di luar negeri. Beliau adalah satu-satunya yang tahu bahwa saya sedang menjalani ujian ini, dan beliau memberikan dukungan penuh. Bagaimana, Bias? Sudah cukup buktinya? Tanya ayah melalui panggilan video terenkripsi. Lebih dari cukup, ya, jawab saya, menunjukkan file PDF yang tebal. Mereka tidak hanya menghina status saya, mereka merampok. Saya tidak akan memberikannya kesempatan untuk mengundurkan diri. Dia harus membayar mahal atas kesombongan dan kerakusannya. Lakukan, Nak. Ayah akan segera kembali ke Jakarta. Posisimu sebagai komisaris utama sudah aktif per hari ini. Jangan ragu. Tunjukkan kepada mereka apa artinya kejujuran dan harga diri, kata ayah, bangga. Malam itu, saya tidur sendiri di ranjang kami yang dingin. Di meja sudut, saya meletakkan kartu akses Wibowo Holdings dengan jabatan komisaris utama yang baru dicetak. Esok hari, saya tidak akan datang sebagai istri yang rapuh. Saya akan datang sebagai pemilik dan penguasa. Satu hal yang pasti,
Cangkir kopi yang akan disajikan besok tidak akan berisi minuman panas. Cangkir itu akan berisi konsekuensi. Pagi itu, saya memilih pakaian yang paling sederhana, kemeja katun oversized dan celana kain yang sudah agak usang, penampilan yang biasa saya kenakan saat bertemu klien desain interior kecil. Ini adalah kostum terakhir saya sebagai bias Pramesti, si istri rumahan. Saya tidak membawa tas kerja mahal, hanya tas jinjing berisi dompet dan satu amplop coklat tebal yang disegel rapi. Isi amplop itu bukan surat cerai, melainkan salinan laporan audit yang menjadi senjata saya. Saya tiba di lobi utama Wibowo Holdings tepat pada pukul 10. Lobi itu megah, dengan dinding marmer yang berkilauan dan air mancur kristal buatan Italia. Reno sering membanggakan lobi ini, tempat yang memberinya rasa penting. Pemandangan itu ironis, karena saya ingat memilih marmer dan desain air mancur itu sendiri beberapa tahun lalu. Saya duduk di sofa sudut, menunggu. 10 menit kemudian, target saya muncul. Siska Dwiastuti berjalan keluar dari lift, mengenakan setelan desainer yang mencolok dan sepatu hak tinggi yang bunyinya memantul di lantai. Ia tertawa genit dengan dua rekan kerjanya. Jantung saya berdetak kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah momen yang telah saya rencanakan. Saat Siska melewati area tunggu, saya berdiri, memotong jalannya. "Siska," panggil saya dengan suara pelan dan datar. Siska mengerutkan kening. Ia butuh beberapa detik untuk mengenali saya, istri Reno yang ia anggap tak penting. Ketika ia ingat, senyumnya berubah menjadi cibiran jijik. Rekan-rekannya segera melangkah menjauh, mencium aroma drama. "Oh, kamu. Ada perlu apa ke sini?" Tanyanya, suaranya dipenuhi arogansi. "Reno sedang sibuk. Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk urusan rumah tangga remeh. Lebih baik kamu pulang saja." "Aku hanya ingin bicara sebentar," kata saya, tetap tenang, tentang beberapa tagihan yang Reno lupa berikan padaku. Siska tertawa keras, tawa yang dibuat-buat, menarik perhatian beberapa karyawan yang sedang bergegas. "Astaga, ternyata istri manajer proyek sesederhana ini ya? Masih mengurus tagihan kertas? Bias, kamu tahu, Reno sekarang berada di level yang berbeda. Kamu terlihat seperti istri kampung yang tersesat di sini." Kata-kata istri kampung menghantam saya, tetapi saya membiarkannya. Saya tahu dia sedang membangun panggung untuk kehancurannya sendiri. "Aku rasa aku tidak tersesat," balas saya dingin. "Aku tahu persis di mana aku berdiri." Siska tampak kesal karena provokasinya tidak berhasil membuat saya menangis atau berteriak. Matanya memicing, penuh penghinaan yang murni. Ia sedang memegang cangkir kopi latte panas yang baru dibelinya. Dalam gerakan yang cepat dan disengaja, Siska mengangkat cangkir itu, wajahnya menunjukkan ekspresi remeh. "Sepertinya kamu butuh penyegaran untuk menyadarkanmu di mana tempatmu berada." Cangkir itu tumpah. Kopi panas menyiram bahu dan lengan kemeja katun saya. Rasa perih itu seketika, tetapi rasa sakit emosionalnya jauh lebih tajam. Ini adalah puncak dari semua pengkhianatan dan perendahan. Karyawan-karyawan yang menonton terkejut. Saat itu, Reno muncul dari lift, terkejut melihat kerumunan. "Ada apa ini, Siska?" Wajahnya pucat pasi melihat saya yang basah, dan Siska yang berdiri dengan cangkir kosong. Di tengah kekacauan, saya tetap tegak. Saya tidak menangis. Saya tidak membuat drama. Saya bahkan tidak memandang Reno. Saya hanya menatap lurus ke mata Siska, yang tampak puas. Saya perlahan menyeka tetesan kopi di kemeja saya, lalu mengambil napas dalam-dalam, dengan suara yang lantang dan jelas, suara yang akan dikenali. Oleh setiap manajer dan direktur di gedung ini, saya memanggil salah satu resepsionis yang kebingungan. "Tolong," ujar saya. "Segera panggil manajer HRD, Bapak Heru, untuk turun ke lobi sekarang juga." Siska tertawa sinis. "Memanggil HRD? Untuk apa?" "Membuat laporan drama rumah tangga. Reno akan membereskan ini." Reno berjalan mendekat, mencoba menyentuh lengan saya. "Bias, sudahlah. Kita selesaikan di rumah. Aku akan belikan kamu baju baru." Saya menghentikan Reno dengan tatapan mata yang dingin, tatapan yang belum pernah ia lihat. "Jangan sentuh saya." Saya kembali menatap resepsionis yang gemetar. "Katakan pada Bapak Heru, manajer HRD," ulang saya, kini lebih tegas, bahwa yang memanggilnya untuk sidang internal darurat, sekaligus untuk menindaklanjuti kasus kekerasan fisik di lingkungan kantor, adalah saya. Saya menegakkan bahu saya, mengambil jeda yang mematikan. "Nama saya Bias Pramesti Wibowo, dan saya minta beliau segera menyiapkan ruang rapat Dewan Komisaris." Suara saya bergema di lobi marmer yang kini hening total. Reno membeku, tangannya terangkat di udara. Wajah Siska langsung kehilangan semua warna.
Semua mata, dari resepsionis hingga para karyawan, tertuju pada Reno dan saya. Mereka akhirnya mengerti, wanita yang baru saja dihina dan disiram kopi itu membawa nama keluarga Wibowo. Keheningan yang terjadi di lobi terasa mematikan. Wajah Reno adalah perpaduan antara kaget, bingung, dan ketakutan yang dingin. Ia tahu nama Wibowo sangat sakral di gedung ini. Tapi ia pasti berpikir saya adalah sepupu jauh atau kerabat tak penting. Ia belum mencapai kesimpulan yang benar, bias. Apa maksudmu? Ruang Dewan Komisaris? Tanyanya dengan suara bergetar, berusaha menarik saya menjauh dari kerumunan yang kini mulai berbisik-bisik. Saya menarik diri darinya. Bapak Reno Baskara, tolong jaga jarak Anda. Anda sedang berada di lingkungan kantor. Dan Anda sebentar lagi akan berhadapan dengan komisaris utama perusahaan ini. Siska, di sampingnya, tertawa ngeri. Komisaris utama? Kamu pikir kami bodoh, bias? Kamu ini hanya istri rumahan yang cemburu. Dasar pendusta. Tawa Siska langsung berhenti ketika Bapak Heru, manajer HRD yang terkenal disiplin, bergegas keluar dari lift ditemani oleh kepala keamanan. Ekspresi Bapak Heru berubah dari panik menjadi sangat hormat saat melihat saya berdiri di tengah lobi yang basah oleh kopi. Selamat siang. Nyonya Bias, sapa Bapak Heru, membungkuk sedikit, sebuah gestur yang tidak pernah ia lakukan pada karyawan biasa. Maaf atas kekacauan ini. Ruang Dewan Komisaris sudah siap. Reno benar-benar tercengang. Nyonya Bias, Pak Heru, ini istri saya. Dia hanya... Bapak Heru menatap Reno dengan tatapan tajam yang penuh teguran. Bapak Reno, Nyonya Bias Pramesti Wibowo, adalah putri tunggal Bapak Bima Wibowo, dan beliau adalah komisaris utama yang baru diangkat. Pukulan telak, keheningan kembali pecah. Bukan hanya Reno, tetapi Siska juga. Tampak seolah-olah seluruh lantai marmer di bawahnya telah runtuh. Mereka baru menyadari, rumah yang mereka hina, gaya hidup yang mereka cibir, adalah penyamaran dari seseorang yang memegang kunci kekuasaan mereka. Saya tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Bapak Heru, tolong amankan Bapak Reno Baskara dan Nyonya Siska Dwi Astuti. Mereka harus hadir di ruang Dewan Komisaris sekarang. Bawa juga berkas-berkas audit internal yang saya kirimkan tadi malam. Perintah saya, suara saya tenang, namun tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Saya melangkah menuju lift pribadi yang hanya bisa diakses oleh C-level dan Dewan Komisaris. Saya melirik Reno untuk terakhir kalinya. Matanya memohon, dipenuhi kepanikan. Tapi sudah terlambat. Ujian kesederhanaan telah berakhir. Di ruang Dewan Komisaris, ruangan yang paling formal dan bertekanan di gedung ini, situasinya sangat mencekam. Saya duduk di kursi pimpinan, ayah, Bima Wibowo, tersambung melalui konferensi video, dan di sekeliling meja duduk para direktur senior. Di depan saya, berdiri Reno dan Siska, tampak seperti terdakwa yang menunggu vonis. Saya tidak bertindak sebagai istri yang disakiti, tetapi sebagai profesional yang bertanggung jawab atas etika perusahaan. Saya membuka sidang. Saudara Reno Baskara, Saudari Siska Dwi Astuti. Sidang ini adalah tindak lanjut atas 2 pelanggaran serius. Tindakan kekerasan di lingkungan kerja dan pelanggaran etika dan integritas korporat. Saya meminta Bapak Heru memutar rekaman CCTV lobby. Momen Siska menyiram kopi terputar jelas di layar lebar. Siska Dwi Astuti, kata saya dingin. Anda melakukan tindak kekerasan dan penghinaan di tempat umum terhadap atasan Anda sendiri. Ini adalah pelanggaran berat etika kerja. Kemudian, saya beralih ke inti masalah. Pengkhianatan korporat. Saya memaparkan laporan audit internal yang tebal. Saya menunjukkan bukti transfer dana, faktur fiktif, dan korespondensi internal yang membuktikan bahwa Reno, dengan bantuan Siska, memanipulasi Petty Cash Project untuk membiayai liburan pribadi mereka ke Bali. Saya memproyeksikan foto Instastory Siska yang diambil di Bali, lengkap dengan data geolokasi dan tanggal yang identik dengan klaim dana fiktif. Bukti ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perusahaan. Total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Jelas saya menunjuk ke angka-angka. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan proyek, Anda gunakan untuk membiayai kencan terlarang Anda. Wajah Reno dan Siska kini benar-benar putih. Mereka tidak bisa membantah. Reno mencoba memohon kepada ayah yang terhubung di layar. Pak Bima, tolong. Saya khilaf. Saya janji akan mengembalikan semuanya. Ayahnya Bima Wibowo hanya menggeleng tegas dari layar. Integritas tidak bisa dibeli kembali dengan uang, Reno. Dan kamu baru saja menghancurkan kepercayaan putri saya. Keputusan tidak lama setelah itu. Saya tidak perlu berteriak.
Kekuatan ada pada kata-kata yang terukur. Maka, berdasarkan pasal 5.2 Tata Tertib Karyawan, serta bukti pelanggaran hukum yang jelas, kata saya, menatap Reno dan Siska tepat di mata. Sebagai komisaris utama, saya memerintahkan pemutusan hubungan kerja saudara Reno Baskara dan saudari Siska Dwi Astuti secara tidak hormat dan efektif sejak detik ini. Saya menutup map yang berisi audit. Semua akses perusahaan dicabut. Perintah ini berlaku segera. Pembalasan saya tidak didorong oleh amarah cemburu, melainkan oleh keadilan yang terstruktur. Saya sudah memastikan bahwa mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan dan status, tetapi juga reputasi yang akan menghalangi mereka untuk bangkit lagi. Setelah keputusan pemecatan diumumkan di ruang dewan direksi, suasana menjadi sangat dingin. Reno dan Siska dipaksa berdiri, pucat dan membisu, sementara para direktur senior segera menyetujui perintah saya. Saya tidak menyaksikan drama mereka. Saya hanya menyelesaikan tugas saya sebagai komisaris utama. Bapak Heru, tolong pastikan semua kartu akses korporat, termasuk akses digital, Reno Baskara dan Siska Dwi Astuti segera dibekukan. Amankan semua file yang terkait dengan proyek yang mereka tangani untuk diserahkan kepada manajer baru. Dan segera tarik aset perusahaan yang mereka gunakan, efektif mulai sekarang, perintah saya. Saya meninggalkan ruang dewan, menolak memandang Reno yang kini merosot di kursinya, mencoba memohon belas kasihan. Emosi saya adalah batu, dingin dan keras. Fase pembalasan yang paling menyakitkan bagi Reno dimulai beberapa jam kemudian. Saya tidak langsung kembali ke rumah kontrakan. Saya mengatur agar semua aset ditarik secara simultan. Pertama, mobil dinas. Reno sangat bangga dengan SUV mewah itu, menggunakannya untuk pamer di depan teman-temannya. Ia tidak tahu bahwa mobil itu dilengkapi dengan GPS tracker dan kill switch jarak jauh. Saat ia mencoba menyalakan mesin untuk meninggalkan kantor, mobil itu mati total. Di depan tatapan karyawan yang masih berbisik-bisik, tim keamanan kami datang dengan tenang dan menarik mobil itu kembali ke pool perusahaan. Status Reno telah berubah dari manajer bergengsi menjadi seseorang yang tidak diizinkan masuk ke area parkir tamu. Kedua, tempat tinggal. Reno selalu mengklaim bahwa ia menyewa apartemen mewah di pusat kota untuk memudahkan akses klien. Ia menganggap rumah kontrakan kami sebagai tempat singgah saja. Ia tidak tahu bahwa apartemen itu adalah milik sebuah perusahaan properti di bawah payung Wibowo Holdings. Malam itu, saya mengirimkan surat resmi. Perjanjian sewa dibatalkan secara sepihak dan segera. Ketika Reno akhirnya berhasil pulang dengan taksi, ia mendapati kunci apartemennya tidak berfungsi. Dan semua barangnya sudah dikemas rapi dan diletakkan di lobi keamanan. Kehilangan total. Ia kehilangan jabatan, reputasi, kendaraan, dan tempat tinggal dalam waktu kurang dari 6 jam. Semua yang ia gunakan untuk mendefinisikan dirinya direnggut. Saya menunggu di rumah kontrakan kami. Malam itu, saya hanya ingin mengakhiri babak ini. Reno tiba sekitar pukul 8, tampak seperti mayat hidup. Ia tidak menggebrak pintu, ia hanya berdiri di ambang pintu, kemejanya kusut, dan wajahnya dipenuhi keringat. Bias. Aku mohon, katanya suaranya parau. Ia mencoba memeluk saya, tetapi saya menghindar. Jangan sentuh aku, Reno. Aku bukan lagi istrimu. Reno mulai menangis, bukan tangisan penyesalan cinta, melainkan tangisan kehilangan harta dan status. Aku tahu aku salah, tapi tolong kembalikan jabatanku. Aku janji akan memutus hubungan dengan Siska. Kamu tahu aku melakukan ini untuk masa depan kita. Masa depan kita? Ulang saya menatapnya tajam. Masa depanmu yang mana yang kau bicarakan? Masa depan yang dibangun di atas kebohongan, penggelapan, dan pengkhianatan? Aku mengujimu dengan kesederhanaan, Reno. Dan kamu memilih untuk merampok perusahaan ayahku demi membiayai kencan dengan wanita lain. Ia menunduk. Tidak ada lagi sanggahan, hanya rasa malu yang mematikan. Lalu, bagaimana dengan Siska? Tanya saya. Apakah ia masih ada di sisimu saat ini? Reno hanya menggelengkan kepala. Ia meninggalkanku di lobi apartemen. Dia bilang dia tidak bisa bersama pria yang tidak punya masa depan dan tidak punya apa-apa. Momen itu adalah konfirmasi terakhir saya. Ambisi Siska dan Reno sama. Cinta mereka hanya berlaku selama ada uang dan status. Ketika power itu lenyap, mereka saling meninggalkan. Saya menyerahkan satu amplop terakhir. Isinya surat gugatan cerai. Semua sudah selesai, Reno. Aku tidak butuh kompensasi darimu. Rumah ini bukan milikku, tapi aku akan memastikan kau mendapatkan kembali semua barang pribadimu, kata saya. Mulai besok, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun.
Saya meninggalkan rumah kontrakan itu sebelum ia sempat menjawab, berjalan keluar dari pintu yang dulu saya masuki dengan harapan palsu. Saya tidak melihat ke belakang. Di mobil yang menjemput saya, mobil pribadi ayah yang baru kali ini saya naiki selama masa pernikahan, saya menelepon ayah. "Sudah selesai, ya," kata saya. Suara saya bergetar sedikit, bukan karena penyesalan, tetapi karena kelelahan emosional yang mendalam. "Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Bias," kata ayah. "Kamu menyelamatkan integritasmu dan integritas perusahaan. Sekarang saatnya melangkah maju. Kemenangan sejati ada di depan." Saya menutup mata. Saya telah membersihkan sampah dari hidup saya, tetapi luka pengkhianatan itu nyata. Namun saya tahu luka itu tidak akan mendefinisikan saya. Itu akan menjadi fondasi dari kebangkitan saya. Penceraian saya dengan Reno diselesaikan dengan cepat dan tanpa gejolak. Bagi saya, itu hanyalah formalitas untuk memutus ikatan hukum dari sebuah eksperimen yang gagal. Saya tidak menginginkan uang atau properti darinya, karena faktanya, dialah yang telah menggunakan properti saya. Setelah perpisahan, saya tidak kembali ke rumah keluarga di Pondok Indah, pun tidak kembali ke rumah kontrakan yang penuh kenangan pahit. Saya memilih sebuah apartemen sederhana di Kuningan, tempat di mana saya bisa fokus bekerja tanpa gangguan bayangan masa lalu. Luka pengkhianatan itu ada, tetapi saya tidak membiarkannya menjadi belenggu. Saya mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Tugas pertama saya sebagai komisaris utama adalah membersihkan perusahaan dari sisa-sisa budaya koruptif yang ditinggalkan Reno dan Siska. Saya merombak sistem audit internal, memperkuat kode etik, dan memastikan transparansi menjadi nilai inti Wibowo Holdings. Saya tidak lagi ingin perusahaan keluarga saya hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi karena integritasnya. Namun, karier korporat bukan lagi puncak kemenangan saya. Setelah 3 bulan bekerja keras, saya mengalihkan fokus ke proyek pribadi yang sudah lama saya impikan. Perempuan Berdikari. Ini adalah yayasan yang saya dirikan untuk membantu perempuan yang terpinggirkan. Korban KDRT, perempuan yang suaminya meninggalkannya karena status, atau mereka yang didiskriminasi di tempat kerja. Saya menggunakan jaringan dan dana pribadi saya untuk mendirikan pusat pelatihan soft skill dan kewirausahaan. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan. "Yah," kata saya kepada ayah suatu sore di kantor. "Mereka butuh kekuatan untuk berdiri sendiri." Saya tahu bagaimana rasanya direndahkan sebagai istri kampung, hanya karena memilih kesederhanaan. Saya tahu rasa sakit akibat pengkhianatan. Kini, saya bisa menggunakan suara dan sumber daya saya untuk memberdayakan mereka yang benar-benar tidak memiliki apa-apa. Kisah saya tentang putri konglomerat yang menyamar dan membalas dendam secara korporat dengan cepat menjadi sorotan media nasional. Awalnya, mereka fokus pada drama perselingkuhan dan pemecatan, tetapi saya mengubah naratif itu. Saya tidak ingin dikenal sebagai istri yang membalas dendam, melainkan sebagai pemimpin yang bangkit dari luka. Saya menerima undangan untuk menjadi pembicara kunci di berbagai forum kepemimpinan perempuan, baik di Jakarta maupun di luar negeri. Di panggung, saya tidak pernah menyebut nama Reno dan Siska, saya hanya menceritakan pengalaman diuji, dan bagaimana saya memilih integritas di atas amarah. "Kemenangan sejati bukanlah saat Anda menghancurkan orang yang melukai Anda," kata saya di sebuah konferensi besar. "Kemenangan sejati adalah saat Anda menggunakan luka itu untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Saat Anda membuktikan bahwa Anda bisa tumbuh dan memilih makna dalam hidup, terlepas dari rasa sakit masa lalu." Puncaknya, saya menulis buku berjudul Dari Luka Aku Tumbuh. Buku itu dengan cepat menjadi bestseller, mengubah citra saya dari ahli waris menjadi ikon inspiratif. Sementara itu, nasib Reno dan Siska seolah menegaskan hukum karma. Reno, tanpa jaringan dan status, tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor korporat manapun karena rekam jejaknya sebagai pelaku penggelapan dan PHK tidak hormat. Ia mencoba berbisnis, tetapi kesombongan dan kekurangan integritasnya membuatnya gagal total. Siska juga tidak jauh berbeda. Ia harus menjual aset-aset mewahnya untuk bertahan hidup. Ketika ia melihat foto saya di sampul majalah bisnis, berdiri tegak, tersenyum tulus, dan dikelilingi oleh perempuan-perempuan berdaya dari yayasan, ia mengirim pesan singkat. Isinya hanya permintaan maaf yang terlambat dan pengakuan atas penyesalan mereka berdua. Saya membaca pesan itu lalu menghapusnya. Dendam telah selesai. Saya telah menemukan kedamaian yang sejati. Saya tidak lagi dikendalikan oleh amarah masa lalu.
Saya tidak lagi berpura-pura menjadi bias yang sederhana. Saya adalah Bias Pramesti Wibowo, seorang pemimpin, penulis, dan pendiri yayasan. Pernikahan saya adalah sebuah babak yang harus ditutup, tetapi kebangkitan saya adalah sebuah buku yang baru dimulai. Dan buku ini penuh dengan makna dan kemenangan yang jauh lebih berharga daripada status atau kekayaan.